Kemudian gosip transfer yang lainnya, ini yang paling gua suka untuk pengganti De Vrij, yaitu Rodrigo Becao. Backnya Udinese, gua suka banget. Mukanya nyebelin kayak Chiellini. Tingginya 191 dan usianya 26 tahun. Relatif matang dan punya pengalaman di Serie A. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Besok weekend, tapi sayangnya nggak ada Inter. Untungnya di hari Minggu ada opening ceremony World Cup Qatar 2022 ya teman-teman. Anyway, hari ini gue mau update beberapa kabar terbaru tentang klub favorit kita bersama. Yang pertama Korea. Aduh, Joaquin Korea ini emang naas banget, kaki kaca banget. Baru aja dia ngegolin di partai uji coba lawan unit Emirat Arab, lalu menimbulkan secercah harapan bagi anak-anak Inter. Semoga Korea bisa tampil baik di Piala Dunia, kemudian bisa membawa efek bagus bagi skuad Inter, atau setidaknya membuat harga Korea jadi melambung tinggi atau setidaknya membuat Korea harganya menjadi meningkat, atau setidaknya membuat Korea harganya menjadi melonjak ya, menjadi tinggi sehingga Inter bisa dapat keuntungan dari situ. Ternyata selesai pertandingan dia merasa nggak nyaman dengan pahanya. Sebetulnya bukan cedera berat, tapi sayangnya ini bisa dikatakan gangguan permanen karena Korea sering mengalami nyeri di pahanya. Sementara Scaloni, pelatih Argentina, mengatakan hanya mau pemain yang fit 100% untuk berlaga di Piala Dunia. Sehingga selain Korea dia juga mencoret Gonzalez. Berarti nanti kalau Argentina juara, Korea ikut dapat medali kali ya. Dengan dicoretnya Korea, berarti berkurang satu perwakilan Inter di Piala Dunia. Aduh, makin gak menarik aja nih Piala Dunia, berasa sepi. Lukaku sama Korea sebetulnya statusnya sama teman-teman. Sama-sama gak fit, tapi Belgia bersedia menunggu Lukaku sampai fit, sementara Korea dipulangin. Dengan dicoretnya Korea dari skuad Argentina dengan alasan tidak bugar, semoga ini makin membuat kepala Marotta jernih ya dalam berpikir. Begitu juga Inzaghi, udahlah nggak usah menimbun dua penyerang yang ringkih. Lukaku sama Korea ini kan sama-sama belum fit nih. Kalau dua-duanya tetap dipertahankan, sama aja kita mengandalkan Lautaro dan Dzeko sepanjang musim. Semoga setidaknya salah satu antara Lukaku dan Korea dilepas. Syukur-syukur dua-duanya juga gue ikhlas sih selama penggantinya bugar untuk bisa rotasi dengan Lautaro Dzeko. Berarti sejauh ini ada 4 posisi yang kemungkinan besar mengalami perbaikan. Yang pertama tentu saja Gosens di wingback kiri. Ini sudah diragukan sebetulnya sejak awal musim, cuma Gosens akhirnya diberikan kesempatan selama setengah musim ini, dan menurut gue tetap belum memuaskan sih si Gosens. Tetapi perbaikan di sisi kiri tergantung dari Gosens ya, apakah ada yang beli atau enggak. Nggak mungkin kita beli wingback kiri dulu baru ngelepas Gosens, harus nunggu Gosensnya kejual dulu. Begitu juga dengan posisi lainnya, harus menjual dulu baru membeli. Untuk lini yang kedua yang kemungkinan akan diperbaiki adalah lini tengah. Gagliardini kemungkinan akan dilepas. Sejauh ini ada Cremonese sama Monza tertarik. Nah, kalau Gagliardini situasinya agak berbeda dengan Gosens. Kalau Gosens kan dilepas karena dirasa kurang maksimal. Kalau Gagliardini enggak lah. Kalau Gagliardini dilepas karena kurang maksimal, dari tahun-tahun lalu juga selalu nggak maksimal. Nah, Gagliardini ini kemungkinan dilepas di bulan Januari karena kontraknya berakhir di Juni 2023. Daripada dilepas gratis di bulan Juni, lebih baik nanti di Januari dilepas aja, paling nggak laku lah 1.000-2.000 rupiah dia. Dan tentu saja lini depan harusnya ada perbaikan antara Korea dan Lukaku, sebaiknya dilepas. Dan terakhir kemungkinan kita ada perombakan di lini belakang dengan melepas Stefan De Vrij. Untuk status De Vrij dan Gagliardini sama ya, kontrak mereka akan habis di bulan Juni, sehingga akan lebih bijak kalau ngelepasnya di Januari, setidaknya akan jadi duit. Pilihannya kan berarti 3, perpanjang kontrak, dilepas di Juni tapi gratis, atau dilepas di Januari dengan harga murah. Nah, kalau Gagliardini sih kemungkinan akan dilepas di Januari, tapi kalau De Vrij masih ada kemungkinan untuk perpanjang kontrak. Ada beberapa nama baru yang berseliweran di media yang kemungkinan bisa kita beli di bulan Januari. Yang pertama pemain Valencia namanya Yunus Musa, pemain Amerika Serikat, usianya 19 tahun. Harganya mahal banget, sekitar 30 juta. Bahkan ini ada klausul pelepasan 100 juta. Gila, menurut gue sih enggak banget lah. Sejujurnya tanpa mengurangi rasa hormat, gue nggak percaya ada orang Amerika bisa main bola sih. Ya udahlah, mereka main NBA aja. Tetapi uniknya sejauh ini di Valencia, Yunus Musa sudah tampil 11 kali 2 assist. Lumayan juga dia dibandingkan Gagliardini. Kemudian gosip transfer lainnya, Inter dan Juve dikabarkan memantau N'Golo Kante. Di Juni dia gratis, kalau mau dibeli di Januari harganya sekitar 18 juta. Wah, ini sih sebetulnya rotasi yang ideal untuk Barella, tapi harganya mahal, pasien BPJS, dan menurut gua beberapa pemain Prancis udah nggak layak untuk dibeli sih, udah nggak punya hasrat bermain karena mereka udah juara dunia juga, udah mendapatkan banyak gelar seperti Pogba, Griezmann, Kante. Menurut gua mainnya udah kayak nggak ada gairah.
Kemudian gosip transfer yang lainnya, ini yang paling gua suka untuk pengganti De Vrij, yaitu Rodrigo Becao. Backnya Udinese, gua suka banget. Mukanya nyebelin kayak Chiellini. Tingginya 191 dan usianya 26 tahun. Relatif matang dan punya pengalaman di Serie A. Udah saatnya sih dia naik kelas dan gue setuju banget kalau Becao. Halo teman-teman, maaf gue potong sebentar, gue mau promosi, mau ngiklan. Jadi ceritanya gue pingin upgrade komputer supaya bisa main FIFA, main Football Manager, bisa bikin konten main games. Jadi sebelum pertandingan Inter mungkin gue bisa prediksi dulu pakai FIFA atau main bareng teman-teman. Terus bisa eksperimen juga bareng teman-teman jadi pelatih Inter atau pelatih timnas Indonesia pakai Football Manager ya. Nah menariknya adalah untuk upgrade komputer berarti butuh uang nih. Kalau gue lihat dari harganya sih sekitar 5-10 juta tergantung spesifikasinya. Untuk itu teman-teman gue butuh job buat ngumpulin uang. Jadi bagi teman-teman di sini yang mau gue promosiin usahanya, podcastnya, kontennya, karyanya, apapun melalui YouTube gue, silahkan kontak gue melalui barcode nih yang ada di atas. Lalu harganya berapa? Murah aja. Silahkan teman-teman lihat di layar. Untuk teman-teman yang followers Instagramnya di bawah 5.000, gua kenakan biaya 50.000 aja per konten. Tetapi untuk teman-teman yang followers Instagramnya sudah di atas 5.000, gua kenakan biaya 100.000 per konten. Lalu misalkan nih teman-teman produknya mau dikirim ke tempat gua ya, biar lebih enak promosiinnya, misalkan makanan, minuman atau barang apapun, maka biayanya gua kurangin 25.000. Berarti yang tadinya 50.000 jadi 25.000, yang tadinya 100.000 jadi 75.000. Persis seperti yang teman-teman lihat pada gambar. Atau misalkan di sini teman-teman ada yang mau sukarela nyawer 10.000, 20.000, 100.000, berapapun bisa juga. Silakan sawer gua melalui Saweria atau QRIS, linknya ada pada deskripsi atau pada barcode juga bisa. Terima kasih teman-teman. Oh ini ngomong-ngomong, daftar pemain Inter yang kontraknya habis di tahun 2023, kalau tidak segera dijual atau perpanjang kontrak berarti statusnya gratis dilepas di bulan Juni nanti. Ada Skriniar, usianya 27 tahun, masih muda, menurut gue itu harus dipertahankan. Lukaku ternyata 29 tahun. Kalau Lukaku ini lebih ke status kontrak pinjamannya habis ya di tahun ini. Kemungkinan dia ada perpanjangan di tahun kedua. Lalu ada Steven De Vrij dengan usia 30 tahun. Belanova juga sama kayak Lukaku, statusnya pinjaman. Kalau Lukaku kemungkinan akan ada peminjaman di tahun kedua. Kalau Belanova menurut gue nggak akan dilepas. Gagliardini tadi seperti yang gue bilang, kontraknya habis di Juni. Semoga di Januari nanti dia laku terjual. Dzeko 36 tahun, tapi menurut gue udah perpanjang aja, dia bagus banget untuk backup. Acerbi 34 tahun, permintaan khusus dari Inzaghi untuk perpanjang. Darmian 32 tahun, ini wajib diperpanjang, dia pemain serba bisa, underrated banget. Kemudian selanjutnya ada Danilo D'Ambrosio yang kontraknya habis di bulan Juni. Nah ini agak bingung nih, menurut gue dari sisi kebugaran udah nggak layak sih. Tapi kalau dia mau dikasih gaji murah terus jadi pemimpin di ruang ganti, gue setuju banget. Lalu ada Dalbert 29 tahun, itu mah udah fix dilepas aja. Handanovic 38 tahun, udah perpanjang aja jadi kiper kedua. Dan Kordas juga begitu, 39 tahun. Kalau kita bisa dapat kiper yang lebih muda untuk jadi kiper ketiga, menurut gue ya udah lepas aja Kordas. Udah nggak main, cedera, kena kartu merah, paling aneh deh Kordas itu. Jadi menurut gue yang layak diperpanjang Skriniar, Dzeko, Darmian, Acerbi, Danilo D'Ambrosio kalau dia mau turunin gaji, kemudian Handanovic dan Kordas. Kalau menurut teman-teman siapa? Untuk skuad Inter sendiri saat ini sedang liburan teman-teman dan akan kembali berlatih di tanggal 2 Desember. Semoga sentuhan mereka nggak hilang. Lalu akan ada pertandingan uji coba 7 Desember melawan Salzburg, kemudian 8 Desember melawan Real Betis. Setelah itu libur lagi, libur Natal tahun baru, dan akan bertanding melawan Napoli di tanggal 5 Januari. Sangat mepet waktunya. Berita terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Corriere dello Sport menulis artikel. Di sini disebutkan bahwa salah satu kunci perbaikan penampilan Inter musim ini adalah ketika Onana mulai jadi starter baik di Serie A maupun di UCL. Kan Onana tadinya cuma jadi starter ketika di Liga Champions kan, Handanovicnya di bagian Serie A. Nah, menurut Corriere dello Sport, pemicu kenapa Inzaghi akhirnya mempercayakan Onana adalah penampilan buruk Handanovic ketika melawan Roma dan penampilan baik Onana ketika melawan Barca. Penampilan Onana sendiri di Serie A menurut gue lumayan banget dibandingkan Handanovic. Sejauh ini Inter sudah kebobolan 22 gol. Handanovic menyumbang 13 kebobolan, sementara Onana menyumbang 9 kebobolan. Handanovic menyumbang 13 kali kebobolan dari 12 penampilan, sementara Onana kebobolan 9 kali dari 18 pertandingan. Beda banget anjir.
Jauh. Handanovic 13 kali kebobolan tuh lawan Lecce, Lazio, Cremonese, Milan, Udinese, dan Roma. Sementara Onana 9 kali kebobolan melawan Sassuolo, Fiorentina, Juventus, Bologna, dan Atlanta. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan komentarnya. Apakah sedih Korea dicoret? Kemudian apakah teman-teman punya informasi terbaru tentang bursa transfer? Oh ya, apakah ada yang tahu kiprah Yunus Musa di Valencia gimana? Berarti kita ngincar 2 pemain Valencia ya sejauh ini. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.